Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, semoga sehat selalu di sana. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah kita. Hari ini kita belajar ya menganalisa dua hitobah Arab yang kemarin sudah saya kirim ke teman-teman menggunakan pendekatan yang minggu kemarin sudah kita belajar, yaitu sosiologi sastra. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, ini PowerPoint kita, analisis sosiologis khutbah Ja'far ibnu Abi Thalib dan Abdullah An-Nadim. Sebenarnya ini bukan analisis besar ya. Hari ini kita sederhana sekali. Kita belajar menginterpretasi atau memaknai sebuah teks dalam kaitannya dengan realitanya gitu ya. Jadi kita akan menemukan poin-poin yang kira-kira dapat kita simpulkan dari dua hitobah yang sudah kita siapkan. Oke. Oke, yang pertama kita ke khutbahnya Ja'far ibnu Abi Thalib ya, Amaman Najasyi. Jadi saya kira teman-teman sangat familiar dengan cerita ini. Konteksnya untuk memahami khutbah ini saya kira banyak sekali. Dulu Nabi pernah berhijrah ke sebuah negeri bernama Habasyah, lalu bertemu dengan Raja Najasyi. Saya kira ceritanya banyak sekali ya sebagai konteks. Oke. Ja'far ibnu Abi Thalib ini adalah anaknya Abu Thalib ya. Abu Thalib pamannya Nabi. Oke, jadi Ja'far ini dengan Nabi sepupuan gitu ya, sepupunya Nabi. Oke, Khalaf ini adalah latar belakangnya yang bisa kita pahami sebagai konteks sosialnya. Oke, saya kira teman-teman sudah paham semuanya, sudah bahasa Arabnya bagus-bagus ya. Oke lah, kita ulang lagi ya biar paham. Jadi kurang lebih ceritanya itu ketika umat muslim hijrah ke Habasyah, orang-orang Quraisy mengirim dua utusan kepada mereka ke negeri Habasyah. Dan memberikan hadiah yang melimpah, yang bagus sekali kepada Raja Habasyah itu, yaitu Raja Najasyi, disebut Raja Najasyi. Nah, Raja negeri Habasyah. Lalu setelah itu mereka meminta kepada Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang muslim yang pergi ke tempat itu kepada mereka. Jadi kan umat muslim kan hijrah mungkin karena ditekan, ditindas, lalu mereka berpindah ke negeri Habasyah. Nah, orang Quraisy memintanya untuk dipulangkan. Orang Quraisy meminta mereka dipulangkan gitu ya, dikembalikan. Bid'awa annahum mahum illa majmu'ah nasufaha faraku dina kaumahum. Jadi dua utusan Quraisy tadi mengatakan, mengklaim bahwa mereka itu hanyalah sekumpulan orang-orang bodoh, yang memisahkan diri dari agama kaumnya, agama Quraisy itu. Mereka kan memilih Islam, lalu memisahkan diri dari agamanya orang Quraisy, agama berhala. Walam yadkhulu fi dinil malikin Najasyi, dan mereka juga tidak masuk kepada agamanya Raja Najasyi, tidak masuk kepada agama Anda wahai paduka, gitu kata dua utusan tadi. Waja'u bidinin ibtada'uhu, mereka datang ke sini dengan sebuah agama yang mereka buat-buat. Itu klaimnya dua utusan Quraisy tadi. Mereka membuat-buat agama baru, Raja Najasyi. Kata dua Quraisy itu ya kurang lebih seperti itu. Wahum lidzalik ahlun litta'dib, karena itu mereka berhak untuk didisiplinkan gitu. Lalu mereka berdua melobi terus Raja Najasyi agar bersedia memulangkan mereka, mengembalikan mereka ke mereka gitu ya, ke tangan kaum Quraisy. Dua utusan tadi bernama Abdullah ibnu Abi Rubai'ah, dan Amr bin As. Dua orang itu namanya ya, dua utusan itu namanya itu. Lalu ketika
mereka mengutarakan hal itu kepada Raja Najasyi, ghadaba wa qala, Raja Najasyi justru marah. Oke. Marah. Wow, tidak. Oke. Saya tidak akan menyerahkan mereka kepada mereka berdua. Oke. Wala yugad kaum jawaruni, tidak ada satupun kaum yang datang kepadaku lalu mendiami negeriku dan memilihku, alaman siwaya, dan memilihku ya, sebelum aku memanggil mereka dan bertanya kepada mereka. Oke, benar enggak kata orang-orang ini gitu ya. Jadi enggak mau, seorang Raja Najasyi nggak mau mengembalikan kepada mereka sebelum dia bertanya dulu kepada mereka tentang hal ini. Oke. Fa in kanu kama yaqulani aslamtum ilaihima. Kalau mereka, kalau benar apa kata dua orang itu, maka aku akan mengembalikan kepada mereka. Oke. Jika kenyataannya wa in kanu ala ghairi dzalik, jika kenyataannya tidak seperti itu, maka aku akan melarang mereka membawa kaum itu kembali. Oke. Wa ahsantu jawarahum ma jawaruni, dan aku akan menjadi tetangga bagi orang muslim itu. Oke ya, aku akan mau hidup bersebelahan karena mereka datang ke Habasyah. Oke, gitu ya. Lalu tsumma arsala ilal muhajirin. Lalu raja itu mungkin mengirim utusan kepada kaum muhajirin, lalu mereka hadir di hadapan mereka semua, di hadapan raja dan dua utusan dari Quraisy tadi. Oke. Nah, ini khutbahnya. Jadi setelah mereka berkumpul semua dan Raja Najasyi menanyakan perihal hal itu kepada kaum muhajirin, Ja'far ibnu Abi Thalib berkhutbah kepada mereka. Oke. Ja'far ibnu Abi Thalib itu anaknya Abu Thalib ya. Anaknya Abu Thalib, dan Abu Thalib itu paman Nabi. Jadi Nabi dengan Ja'far itu sepupuan. Oke. Nah, begini khutbahnya. Ayo kita artikan bersama-sama. Oke. Mohon dikoreksi jika salah. Saya kira teman-teman lebih paham bahasa Arab. Ayuhal Malik, wahai raja, kunna kauman ahl jahiliyah. Oke. Kami itu kaum jahiliyah, wahai raja. Na'budul asnam, kami itu menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, memakan bangkai. Wa na'til fawahish, kami melakukan hal-hal keji, hal-hal buruk. Wa naqta'ul arham, kami itu memutus silaturahmi. Oke. Wa nusi'ul jiwar, dan kami itu menyakiti tetangga, gitu ya, kata Ja'far. Wa ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if. Oke, dan kaum kami itu yang kuat itu menindas atau memakan hartanya orang-orang yang lemah, gitu. Fakunna ala dzalik. Kami itu seperti itu, kaum kami itu seperti itu, kata Ja'far. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sehingga atau lalu Allah mengutus seorang rasul kepada kami. Oke, na'rifu nasabahu, kami mengetahui nasabnya, wasidqahu, mengetahui kejujurannya, wa amanatahu, dan amanahnya, wa afafahu, dan pemaafnya, gitu ya. Fada'ana ilallah linuwahhidahu wa na'budahu. Lalu Rasul itu menyeru kepada kami untuk menyembah Allah dan mengesakannya, gitu ya. Wa nakhla' ma kunna na'bud nahnu wa aba'una min dunihi minal hijrah wal authan, dan sehingga kami melepaskan apa-apa yang kami sembah seperti batu-batu dan berhala-berhala. Kami meninggalkan berhala dan batu itu, gitu ya. Wa amarna bisidqil hadith, dan Nabi itu menyeru kepada kami untuk berbicara dengan jujur, ada amanah, wasilaturrahmi, dan menyambung silaturahmi, dan berbuat baik kepada tetangga, wal kaf 'anil maharim wad dima, dan untuk meninggalkan hal-hal yang haram dan darah, wa nahana 'anil fawahish, dan seorang nabi itu melarang kami untuk melakukan hal-hal keji
dan perkataan-perkataan yang kotor, yang menyinggung gitu ya. Wa aklu malil yatim, melarang kami juga untuk memakan harta yatim dan melempari perempuan-perempuan yang tidak bersalah gitu ya. Wa amarna an na'budallah wahdah, dan Nabi itu menyuruh kami untuk menyembah kepada Allah satu-satunya, Allah saja gitu. Tidak ada yang lain. Tidak boleh memusyrikkan dengan apapun, dan Nabi itu juga menyuruh kami untuk sholat, zakat, dan puasa. Oke, gitu kurang lebih ya. Fa'adatu alai umur Islam, yang sedemikian itu adalah beberapa dari perintah-perintah dalam Islam. Fasodaqnahu wa amanna bih. Nah, lalu kami itu membenarkan kenabiannya dan beriman kepadanya. Wattaba'nahu ala ma ja'a bihi minallahi wahdah, dan kami mengikuti, mematuhi apa-apa yang dibawa oleh Nabi itu, yang semuanya itu dari Allah, satu-satunya Tuhan gitu ya. Oke. Falam nusyrik bihi syai'an, maka kami tidak musyrikkan Allah itu dengan sesuatu hal yang lain. Wa haramna ma harama alaina, dan kami mengharamkan apa yang telah diharamkan kepada kami, dan kami menghalalkan apa-apa yang dihalalkan kepada kami. Itu kata Ja'far. Oke. Fa'ada alaina qaumuna. Oke. Oke. Lalu kaum kami, orang-orang Quraisy tadi, datang kepada kami gitu ya. Lalu memberi kami azab, menghukum, mengazab, dan memfitnah kami, memfitnah agama kami gitu ya. Jadi orang Quraisy itu tidak terima dengan datangnya Nabi, dengan kaum-kaum Muslim itu beriman kepada Allah dan Nabinya. Mereka nggak terima, lalu mereka memfitnah agama Islam, memberikan azab gitu ya. Liyarudduna ila ibadatil awthan min ibadatillah. Mereka menyiksa kami agar kami kembali kepada ibadah-ibadah mereka, yaitu menyembah berhala daripada menyembah Allah. Wa nasahilla ma kunna nasahil minal khaba'ith, dan agar kami melakukan hal-hal buruk lagi gitu ya. Oke. Falamma qaharuna, ketika mereka itu menyiksa kami, menindas kami, wa dhalamuna, dan menzalimi kami, wa dhayaku alaina, dan mempersempit kami, merepresi kami, wa halu bainana wa baina dinina, dan memisahkan kami dengan agama kami Islam, kami keluar dari daerah itu, dari kaum itu, dari negeri itu, lalu menuju ke negerimu, wahai Raja Najasyi. Oke. Wahtarnaka ala man siwak, dan kami memilihmu sebagai ya mungkin tempat perlindungan kami atau orang yang melindungi kami gitu ya. Dan kami ingin menjadi tetanggamu. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi cerita ini, khutbah ini sampai ke kita diriwayatkan oleh Salamah. Oke, gitu ya. Jadi saya kira jelas. Saya kira isi dari khutbah ini sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali. Bahasanya mudah dan kosakatanya juga hal-hal yang mudah gitu ya. Oke, saya kira teman-teman sudah paham. Lalu kita mencoba untuk menganalisanya. Kita mencoba untuk menganalisa khutbah ini dengan pendekatan sosiologi sastra. Jadi kita melihat makna dari khutbah ini dalam kaitannya dengan realitas di luar. Oke, gitu ya. Oke, jadi ini. Dengan melihat hubungan khutbah Ja'far dengan realitas sosial kemasyarakatannya dapat menghasilkan dan mengungkap beberapa poin. Oke, jadi dengan sosiologi sastra, pertama ketika kita mengetahui konteks sosial itu, lalu isi khutbahnya, kita akan mendapatkan poin pertama yaitu dokumen sosial. Oke, jadi gitu ya. Jadi dengan pendekatan sosiologis, pertama kita dapat dokumen sosial. Apa-apa yang disampaikan oleh Ja'far tadi, kan dia menceritakan ya. Nah, cerita itu adalah
kenyataan kan, fakta, faktual sekali. Jadi dengan prosa itu, jika kita melihatnya secara sosiologis, itu berfungsi sebagai dokumen sosial, memberikan kita manfaat, yaitu kita mendapatkan dokumen sosial. Kita mengetahui ada kejadian itu lewat khutbah yang disampaikan Ja'far tadi. Gitu ya. Jadi ada begini, ada kaum seperti ini, lalu Nabi datang, lalu kami mengimani, lalu mereka menyiksa kami, lalu kami kabur ke Habasyah, gitu. Itu kan dokumen sosial. Kita tahu sebuah peristiwa melalui khutbah tadi. Oke, yang kedua, kita masuk kepada isi. Oke, isi. Jadi kita mencoba menginterpretasi ya dengan melalui konsep-konsep sosial gitu ya. Oke, terdapat konstelasi agama. Oke. Atau homogenisasi agama gitu ya. Itu istilah saya ya. Oke. Jadi konstelasi agama. Kalau teman-teman ingat waktu kita membaca konteks tadi di atas sebelum khutbah kan dua orang Quraisy tadi mengatakan mereka punya agama baru yang berbeda dengan agama kami, agama Raja Najasyi, dan mereka dijustifikasi memiliki agama-agama buatan mereka gitu kan tadi di konteks. Oke. Nah, hal itu ketika kita baca khutbahnya Ja'far, kita mengetahui ada sebuah konstelasi agama dan homogenisasi agama gitu ya. Jadi sedang ada konstelasi agama, dan di sana tidak seperti sekarang ketika agama itu banyak. Kita kan toleran sekarang ya, ada agama A, ada agama B, ada agama C. Nah, dari khutbah ini dan konteksnya kita tahu di sana sedang terjadi konstelasi agama, ada pertarungan agama, dan tidak dikehendaki di masa itu ada agama lain selain agama yang satu itu, agama yang dianut oleh semuanya itu. Seperti itu ya. Berbeda dengan sekarang. Sekarang agama banyak, ada toleransi, ada yang lain, ada saling menghormati antar agama. Kalau pada masa itu tidak. Kalau kita melihat dari sini, ada konstelasi agama, ada pertarungan agama antara agamanya orang Quraisy dengan agama baru yang dibawa Muhammad, agama Islam, gitu ya. Dan di sana itu agama tunggal. Tidak boleh, tidak bisa pada masa itu agama itu ada banyak, dua aja bermasalah kan. Agama Islam aja datang, lalu mereka memusuhi Islam. Jadi pada masa itu masyarakat menghendaki agama itu satu. Nilai-nilainya belum seperti sekarang ketika saling menghormati antar agama dan lain-lain, gitu ya. Saya kira paham. Ini poin yang bisa kita dapat dari sastra, dari khutbah tadi, dan realitas sosialnya. Oke, seperti itu ya. Poin ketiga, kita bisa menangkap lagi bahwa masa jahiliyah memiliki prinsip dan norma yang jauh dari nilai luhur kemanusiaan meski sudah ada agama. Oke. Jadi tadi kan dua orang Quraisy mengatakan agamanya orang Muhajirin itu berbeda dengan agama kami, gitu kan. Mereka mengakui itu agama, tetapi seperti yang kita dengar dari ungkapannya Ja'far, kok ada agama tetapi nilai-nilainya tidak luhur sekali. Norma, prinsip, dan nilai-nilainya jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil. Oke, jadi masa jahiliyah itu orang-orang jahiliyah merasa punya agama, punya jalan, punya ajaran. Cuman agama jahiliyah itu ternyata agama, jalan yang prinsip, norma, nilai-nilainya tidak berbasis kemanusiaan. Gitu ya. Ini poin ketiga yang bisa kita ambil dari hal ini. Oke. Oke ya. Oke. Keempat,
upaya persuasi Ja'far kepada Raja Najasyi tentang misi Islam dan memperkenalkan Nabi dengan mengontraskan nilai-nilai buruk agama jahiliyah dan berhala dengan nilai-nilai mulia Islam. Oke, analogi dengan nilai kemanusiaan. Jadi khutbah ini dengan realita sosialnya dapat kita simpulkan ada persuasi Ja'far kepada Raja Najasyi tentang misi Islam. Jadi caranya Ja'far meyakinkan Raja Najasyi, meyakinkan itu dengan proses analogi dengan nilai kemanusiaan. Oke, jadi bagaimana Ja'far itu memperkenalkan Islam kepada Raja Najasyi dan memperkenalkan ada Nabi yang diutus oleh Allah dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, jadi awalnya khutbah kan Ja'far itu menyampaikan hal-hal buruk. Oh, agama Quraisy kok seperti ini, agama berhala kok seperti ini. Banyak membunuh anak yatim, melempari perempuan tidak berdosa, memakan harta anak yatim. Lalu setelah menyebutkan hal-hal buruk tadi kan Ja'far langsung membaliknya dengan nilai-nilai mulia Islam. Jadi itulah strategi persuasi Ja'far untuk meyakinkan Raja Najasyi agar mereka diterima dan tidak dikembalikan kepada kaum kafir Quraisy. Jadi seperti itu. Oke. Jadi bisa kita tangkap bahwa poin yang lain yaitu upaya persuasi Ja'far untuk memperkenalkan Islam dan nabinya dengan mengontraskan nilai-nilai buruk dengan nilai-nilai mulia Islam. Analogi dengan nilai kemanusiaan. Oke, jadi meyakinkan Raja Najasyi dengan proses seperti itu. Oke ya. Coba bayangkan ketika seandainya Ja'far tidak mengontraskan nilai-nilai buruk di awal-awal khutbahnya dengan nilai-nilai baik di tengah-tengah dan akhir khutbahnya. Mungkin saja Raja Najasyi tidak akan percaya dan akan mengembalikan mereka ke kaum kafir Quraisy, begitu. Nah, jadi proses itu berhasil meyakinkan Raja Najasyi karena Ja'far punya strategi persuasi yang gemilang, yang baik, yaitu mengontraskan nilai-nilai buruk dengan nilai-nilai mulia Islam, menganalogikan Islam dengan nilai-nilai kemanusiaan, akhirnya bisa diterima. Oke, karena pada masa itu sistemnya, normanya, prinsipnya tidak seperti sekarang ketika sudah sangat sadar dengan kemanusiaan. Dulu mungkin tidak tahu bagaimana moral atau nilai-nilai, dulu kita tidak tahu, sangat buruk sekali jahiliyah. Sehingga dengan proses analogi ini kelompok muslim, kelompok muhajirin akhirnya diterima oleh Raja Najasyi pada akhir cerita, diterima dan tidak mengindahkan dua utusan Quraisy tadi. Oke. Seperti itu ya. Oke, jadi ini beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari khutbah Ja'far. Seperti itu ya. Oke, jadi ini loh, nah begini ini cara untuk menginterpretasi sebuah prosa atau khutbah dengan pendekatan sosiologis, dengan kaitannya dengan realita, begitu ya. Oke, jadi kalau bisa kajian itu jangan cuma deskriptif atau sebatas retelling, menyampaikan kembali atau hanya deskripsi, orang sudah tahu. Oke, retelling kan menyebutkan kembali sudah ada di teks. Itu kan kenapa? Ngapain seperti itu? Oke, deskripsi kalau bisa juga jangan deskripsi, kalau bisa analisis. Nah, seperti ini kan analisis hal-hal yang tidak ada dalam teks ketika kita baca tadi dan kita menemukan hal ini dengan analisa. Dengan proses analisa mengaitkan khutbahnya Ja'far tadi dengan realita yang diwakilinya. Oke, saya kira itu. Nah, yang terakhir, saya ingin bertanya, mungkin nggak poin-poin ini kita pahami tanpa melihat realitas sosialnya? Tidak kan? Hanya khutbahnya saja. Teman-teman hanya membaca khutbahnya saja tanpa melihat konteksnya. Tanpa tahu ada dua utusan Quraisy yang mendekati dan melobi Raja Najasyi
Saya kira enggak ya. Jadi makna-makna ini didapat dari membaca khutbah itu dan melihat realitas sosialnya. Oke, sekarang kita masuk ke khutbah kedua. Khutbah Abdullah Nadim Haula Thawrah Al-Misriyah. Oke, jika khutbahnya Ja'far tadi berada di masa awal Islam, di Sadril Islam, maka khutbah Abdullah Nadim ini terjadi pada era sastra modern kalau kita melihat periodisasinya. Jadi hal ini terjadi pada awal abad 19, tahun 18 pertengahan gitu ya. Jadi ketika Mesir dipimpin oleh Ismail. Oke, Abdullah Nadim ini seorang seorang khatib Mesir. Dia bagian salah satu dari pemimpin revolusi Mesir ketika itu. Oke, kita lihat konteksnya sedikit. Saya kira teman-teman sudah paham juga. Jadi wa kanat as-sanawat al-ula min ahdi Ismail sanawat hudu' nisbi. Jadi awal-awal tahun-tahun pertama dari kepemimpinan Ismail itu sebenarnya sangat tenang sekali. Normal-normal saja keadaan Mesir. Qad afada minhu arwat al-misriyun. Hal itu memberikan manfaat kepada para pelopor-pelopor orang-orang Mesir. Jadi para pelopor, orang-orang penting Mesir dapat mengembangkan perannya gitu ya, karena Mesir stabil, normal gitu ya. Fi tadkif asy'ab dalam mendidik masyarakat Mesir wa inudj dan mematangkan kesadaran orang Mesir ketika itu ya. Waqad kana mimma sa'ada 'ala hadzal hudu' an-nisbi. Jadi salah satu yang membuat Mesir ketika itu stabil normal adalah irtifa as'ar al-qut. Jadi naiknya harga kapas Mesir jika dilihat dari pasar internasional. Jadi ketika itu Mesir menghasilkan kapas ya yang diekspor hingga ke luar negeri dan harganya itu tinggi ketika itu. Dan itu memberikan stabilitas ekonomi bagi Mesir. Bisabab al-harb al-ahliyah di Amerika. Jadi sedang ada perang saudara di Amerika, di mana ketika itu mungkin membutuhkan kapas mungkin seperti itu ya, sehingga harga kapas itu mungkin untuk kepentingan membuat alat-alat kedokteran, alat-alat perawatan gitu ya. Wa kana Ismail fi tilka sanawat yumathil al-hakim al-mustabid. Ya meskipun begitu Ismail ketika itu mendapatkan kesan sebagai pemimpin yang mungkin sedikit tirani gitu ya. Jadi pemimpin manapun pasti punya min plus gitu ya. Mungkin positifnya juga banyak, cuman satu sisi mungkin dia bertangan dingin gitu ya, sehingga dianggap sebagai tirani, dan tentu pasti memiliki hal-hal negatif juga seorang pemimpin. Gitu ya. Wa yusa'iduhu ala istibdadi insyghal an-nas anhu. Jadi mungkin tiraninya itu tidak kelihatan karena tertutup oleh kesibukan kesibukan negara, kesibukan sosial yang mungkin terlihat normal. Akhirnya hal-hal buruknya Ismail tidak kelihatan ketika itu. Wa bainama la judud yuhawiluna an yarbahu li anfusihim. Ya, jadi sisi lain dari stabilnya Mesir ketika itu ada beberapa pejabat-pejabat yang mungkin berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi korupsi begitu ya. Ayarbahu li anfusihim ba'dama ya'udu khasairil madhi. Ya untuk menutupi kerugian-kerugiannya di masa lalu gitu ya. Jadi ada korupsi di Mesir meskipun ketika itu sebenarnya masih stabil keadaan Mesir. Illa annal mas'alata ma labithat an ta'azzamat fil fitrah al-akhirah min ahdi Ismail. Jadi pada akhir-akhir kepemimpinan Ismail itu banyak terjadi masalah di Mesir ya. Faqat kasadat al-aswaq. Jadi pasar-pasar itu tersendat. Pasar-pasar tidak berjalan. Gitu ya. Wa kathra ad-dainun, banyak hutang, banyak yang berhutang gitu ya. Wazdad an-nufudz al-ajnabi, dan banyak sekali muncul pengaruh-pengaruh asing gitu ya. Jadi
sudah tidak berdaulat, banyak masuk pengaruh-pengaruh asing di Mesir ketika itu, pengaruh yang negatif tentunya ya. Wangkasyafa al-ghita 'anil istighlal, dan mulai pada akhir kepemimpinan Ismail itu mulai terbukalah kedok-kedok penindasan, eksploitasi oleh pemerintah ketika itu. Wal fasad wa tabdid, banyak kehancuran. At-tabdid itu hilang ya, kehancuran, kehilangan. Oke, wal istihdar bimiqdarat al-bilad, hal-hal yang tidak baik dalam sebuah sistem kenegaraan. Oke, saya kira itu ya kurang lebih dari isi dari konteks ini. Jadi pada akhir-akhir kepemimpinan Ismail, Mesir sedang goncang, banyak masalah sosial ekonomi, sosial politik di situ. Oke, ini konteksnya. Lalu langsung kita masuk ke khutbahnya Abdullah Nadim. Nah ini ada pengantarnya. Ini adalah contoh dari khutbahnya Abdullah An-Nadim, khatib Athharah al-Arabiyah. Jadi Nadim dianggap atau disebut sebagai seorang khatib Athharah al-Arabiyah, seorang yang mengkhutbahkan revolusi Arab gitu ya. Oke. Khatib revolusi Arab gitu. Wa namudaj min khutbati hadits sa'ir fi mudhaharati tawdi hadis amma Athharah. Jadi dia memberikan khutbah ini pada momen perpisahan salah satu pemimpin revolusi Mesir ketika itu, yaitu Abdul Ali Al-Hilmi, Abdul Ali Al-Hilmi al-mub'id bi quwwatihi ila timniyat. Jadi Abdul Ali Al-Hilmi ini salah seorang pemimpin revolusi juga, rekannya Abdullah Nadim. Oke. Dia itu dideportasi dengan pasukannya, kekuatannya ke Dimyat. Ba'dal harakah al-askariyah fi abidaini wal mutalabah di matalib asy'ab. Oke, setelah gerakan-gerakan militer, gerakan tentara rakyat ya. Jadi ketika ada goncangan pemerintahan, ada gerakan rakyat, dan di sana disebut al-harakah al-askariyah. Oke ya, gerakan-gerakan militer rakyat untuk menentang dominasi pemerintah. Fi abidaini wal mutalabah di matalib asy'ab, dalam rangka menuntut hak-hak masyarakat. Oke. Wa kanatil mudhaharah, dan demonstrasi ini terjadi di Mahattah al-Asimah. Dia apa Mahattah? Mahattah itu stasiun ya, stasiun dari ibu kota Mesir. Qabil taharrukil qitar bil qa'id wa junudihi. Jadi di sekitaran rel mungkin begitu ya, di sekitaran pergerakan kereta api. Oke. Dalam momen perpisahan ini, Abdullah An-Nadim berkhutbah di depan khalayak ya ketika itu. Khutbahnya berikut ini. Hamadul bilad wa fursanuha, wahai para penjaga negeri dan para ksatrianya. Man qara'at tawarikh, siapa saja yang telah membaca sejarah. Oke. Wa alima ma tawalla ala Misr minal hawadits wan nawazil, dan yang telah mengetahui apa-apa yang menimpa Mesir dari segala kejadian dan musibah. Arafa miqdar ma wasaltum ilaihi minasyaraf, dan yang telah mengetahui ukuran-ukuran yang telah menyampaikan kalian kepada Mesir dari segala kemuliaannya. Wa ma katabalakum fi safahat at-tarikh minal hasanat, dan siapa saja yang telah mengetahui apa-apa yang tertulis untuk kalian di lembaran-lembaran sejarah tentang kebaikan-kebaikan negeri ini, Mesir. Oke, jika Anda sudah membaca, faqad sudah tahu, faqad irtaqaitum dzarwata ma sabaqakum ilaiha sabit, maka Anda sebenarnya telah mencapai suatu pencapaian yang baik daripada sebelumnya, gitu ya. Jadi Abdullah An-Nadim di sini sepertinya mengenang masa lalu Mesir yang baik gitu ya, yang baik, dan pada waktu itu lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Wala yulhiqukum fi idraki halahik, dan Anda tidak akan pernah tahu sebelum menyadarinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ala wahya hamayatul bilad, maka semua itu adalah perlindungan bagi negeri ini. Oke. Adalah upaya perlindungan, penjagaan bangsa ini, negeri ini. Wahafidul ibad, mereka itu telah menjaga umat, menjaga bangsa.
Wa kaffal yadil istibdad anhuma, dan menolak kezaliman atau dominasi gitu ya. Jika begitu falakum adzikrul jamil, jika Anda mengingat semua maka Anda punya memori yang bagus. Wal majid al muhallad, dan kebaikan yang abadi. Oke. Maka dengan hal ini yubahi bikum al hadir min ahlina wa yufahir bima tarikum al ati min abnaina. Maka anak-anak kita kelak di masa depan akan bangga dengan apa yang kita lakukan sekarang. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi dia memberikan pengertian kepada khalayak, jika kita berjuang hari ini, maka masa depan anak-anak kita akan bangga dengan perjuangan kita hari ini. Oke, kenapa bangga? Faqat hayya al-watan hayah thayyibah, karena pada saat itu negara kita sudah berada dalam keadaan yang baik. Pada antalafat ar-ruh at-taraqi, setelah sampai kepadanya ruh kemajuan. Oke. Fa innal ummata jasadun wal jundu ruhuhu. Dia juga mengatakan pada khalayak, sesungguhnya umat itu adalah jasad dan tentara itu adalah ruhnya. Wala hayata lil jasadi bila ruh, dan jasad itu tidak akan hidup tanpa ruh. Oke, wa hadza watanukum al-aziz, ini adalah negerimu yang perkasa, asbaha yunadikum wa yunajikum, yang sedang memanggil kalian dan meminta pertolongan kepada kalian karena situasinya sedang buruk. Wa yaqul, lalu dia berkata. Nah, ini menarik. Jadi di pertengahan khutbahnya dia mengungkapkan sebuah syair. Jadi menarik ya, ada sebuah prosa yang di dalamnya ada syair atau sajanya. Oke. Ilaikum yaradul amru wa huwa azim. Oke, Abdullah An-Nadim berkata, ilaikum yaradul amru wa huwa azim, fa inni bikum tulaz zaman rahim. Kepada kalianlah kembalinya segala persoalan negeri ini. Dan persoalan negeri ini adalah persoalan yang besar. Mungkin seperti itu ya. Fa inni bikum tulaz zaman rahim. Maka aku dengan kalian setiap masa akan sayang gitu ya, akan saling menyayangi gitu ya. Jadi maksudnya urusan negeri ini ya urusan kalian sebagai rakyat, oke, yang menentukan tujuan arah dari bangsa ini, yang menyelamatkan bangsa ini ya cuman kalian yang bisa gitu ya. Oke. Idza lam takunu lil khutub wal rad famin aina ya'ti lid diyarin naim. Jika Anda semua tidak terlibat atau merespon situasi ini, famin aina, maka dari mana akan datang ketenangan di rumah-rumah kita? Oke, kurang lebih seperti itu. Wa inal fata in lam yunazil zamanahu, sesungguhnya seorang pemuda itu jika belum merespon atau menghadapi atau menguri zamannya, situasinya, ta'akhir anhu sahib wa hamim, ya kurang lebih, maka Anda akan ketinggalan. Ya, akan ketinggalan dari kemajuan gitu ya. Oke, saya kira sudah dapat dipahami ya isi dari khutbah ini. Oke, langsung saja kita ke analisis. Oke, kita mencoba apa sih yang bisa kita tangkap dari khutbah itu dengan konteks sosialnya di atas tadi, atau roh al-misriyah ya, revolusi gitu. Kegoncangan pemerintahan, apa yang bisa kita tangkap dengan melihat hubungan khutbah Abdullah An-Nadim dengan konteks sosiopolitiknya, dapat menghasilkan dan mengungkap beberapa poin. Satu, kalimat-kalimat pertama yang terlihat bernostalgia menunjukkan pengkhutbah mengenang perjuangan dan kebesaran Mesir di masa lalu. Oke ya. Hal ini menunjukkan perspektif pengarang bahwa pemimpin Mesir saat khutbah ini dimunculkan, gagal menjaga dan mempertahankan Mesir dari era dan situasi yang lebih baik. Jadi awal-awal khutbah tadi kan man qara'at tawarikh gitu ya. Siapa yang membaca sejarah itu kan dia bernostalgia dengan kebesaran-kebesaran Mesir saat itu. Oke. Jika seperti itu dan situasi sekarang seperti itu sosiopolitiknya, maka heran sekali bahwa pengarang itu memiliki perspektif bahwa atau anggapan bahwa pemimpin Mesir saat itu gagal menjaga dan mempertahankan Mesir dari era dan situasi yang lebih baik. Begitu ya. Jadi bisa ditangkap
Seperti ini. Kedua, kalimat tengah akhir menunjukkan perspektif progresif pengkhotbah, di mana Mesir diharapkan menjadi lebih baik daripada sekarang yang banyak tertimpa permasalahan untuk kebaikan anak cucu, dan mereka akan berbangga dengan perjuangan mereka saat itu. Jadi gitu ya. Di tengah-tengah kan yubahi bikum gitu ya. Jadi Abdullah An-Nadim juga memiliki perspektif yang progresif. Kita harus melihat masa depan. Oke, kita harus mementingkan masa depan. Kita harus berjuang sekarang untuk kepentingan Mesir di masa depan agar lebih baik, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Dengan tadi menyebutkan anak-anak kita akan bangga dengan kita kelak, karena perjuangan kita saat ini memberikan kehidupan yang lebih baik buat mereka. Jadi ini bagian dari bagaimana Abdullah An-Nadim melakukan penyemangatan ya, mendorong semangat masyarakat publik Mesir ketika itu untuk mau terlibat aktif dalam revolusi. Oke, caranya seperti ini, dengan menyampaikan sisi progresifnya, yaitu kita harus mementingkan Mesir untuk masa depan, untuk anak-anak kita, gitu ya. Oke, ini juga bisa kita tangkap dari khutbah tadi. Poin ketiga yang bisa kita ambil dari khutbah ini dengan realitas sosiopolitiknya adalah ada sebuah analogi bahwa umat adalah jasad dan rohnya adalah tentara, menunjukkan proses hamasah atau mobilisasi rakyat agar menjadi jun, tentara dalam gerakan revolusi ini. Pemimpin revolusi berkepentingan dan membutuhkan rakyat untuk proses revolusinya. Oke, jadi dari tadi kan di bagian bawah khutbahnya kan ada analogi ya, bahwa umat itu adalah jasad, dan jasad itu tidak akan hidup tanpa roh, dan roh itu adalah tentara. Oke, jadi hal itu menunjukkan strategi seorang Abdullah An-Nadim untuk memobilisasi masyarakat agar terlibat dalam revolusi dengan analogi tadi, gitu ya. Oke, jadi ibarat analogi jasad, umat adalah jasad, roh adalah tentara, itu adalah sebuah retorika yang disampaikan oleh Abdullah Nadim untuk memobilisasi rakyat, gitu ya. Oke, karena kadang pemimpin, seorang tokoh revolusi itu kan kadang juga memiliki kepentingan kekuasaan, ingin menggantikan pemimpin yang lama gitu ya, dan dia butuh rakyat untuk bergerak gitu ya. Jadi di sini terlihat Abdullah An-Nadim memobilisasi rakyat untuk bergerak dalam revolusinya. Oke, bisa disimpulkan juga Abdullah An-Nadim sepertinya memobilisasi rakyat untuk menjatuhkan pemimpin ketika itu, entah untuk kebaikan Mesir atau untuk dirinya sendiri. Kadang seperti itu ya. Saya tidak mengatakan Abdullah An-Nadim buruk, cuman pasti seperti itu ketika seorang oposisi ingin menggulingkan pemerintahan, pasti dia menggunakan rakyatnya juga untuk bergerak dalam revolusi itu. Nah, ketika berhasil, dia bisa menggantikan. Kadang seperti itu. Oke. Jadi dari sini terlihat entah Abdullah An-Nadim itu betul-betul mulia untuk menyelamatkan Mesir, atau dia juga berambisi untuk menjadi pemimpin, kita nggak tahu. Cuman motif-motif ini memobilisasi rakyat dengan ibarat umat adalah jasad terlihat sekali dalam prosa ini. Oke. Poin keempat, sajak atau syiar pada prosa tersebut menunjukkan segala urusan negara kembali kepada rakyat. Oke, rakyat adalah segalanya, penentu arah bangsa. Oke, jadi ya tadi kan ada syair ya, syairnya berisi ini gitu. Oke, ya ini juga merupakan salah satu retorika ataupun retorikanya Abdullah Nadim untuk menggerakkan rakyat, memobilisasi rakyat untuk dapat bergerak, bergabung dalam revolusi itu. Oke. Poin kelima, hal itu juga menunjukkan berkepentingannya
mobilisasi kepemimpinan revolusi kepada rakyat dengan menggunakan retorika rakyat adalah penentu bangsa. Nah, ada masih berkaitan dengan yang nomor 4 ya. Jadi retorika-retorika itu bahwa segala urusan kembali kepada rakyat juga merupakan salah satu strategi retorika Abdullah An-Nadim untuk memobilisasi rakyat agar mau aktif dalam revolusi ketika itu. Nah, jadi hal-hal ini dapat kita tangkap, bisa kita dapatkan maknanya ketika kita membaca khutbah tadi dan kita kaitkan dengan realitas sosial yang sedang menaunginya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah kita belajar secara sederhana menemukan poin-poin yang bisa kita gali dari khutbah tadi dengan kaitannya dengan realitas sosial yang menaunginya. Jadi seperti itu ya. Ini bukan analisa besar, ini kita hanya belajar cara menginterpretasi, cara menemukan makna-makna atau hal-hal melalui pendekatan sosiologi sastra. Oke. Saya kira itu ya, saya kira ini saja kita belajar sedikit mengungkap. Habis ini mungkin akan saya beri contoh-contoh penelitian serius tentang sosiologi sastra. Oke, untuk agar semakin paham. Oke, saya kira itu ya. Sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di diskusi seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.